Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Mr. K. Oke, kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, kali ini saya kelupaan satu. Ini adalah yang terakhir mungkin dari benar-benar yang terakhir. Kemarin saya bilang terakhir ya waktu mengulas Etamime ini ya. Nah, sekarang ini yang saya menemukan lagi. Oh ya, ternyata saya punya mainan satu lagi untuk Asgard Warrior gitu ya. Ini disebut dengan Asgard Warrior karena dia ada di film Asgard, yaitu musuh-musuhnya Pegasus saya yang terbaru gitu ya, dari session yang sebelumnya itu adalah lawan God Cloud, sekarang lawannya adalah Asgard ini ya. Nah, ini tinggi ya, tinggi sekali. Saya bandingkan dengan Mime sekian. Nah, kalau saya ukur untuk Mime ini adalah 17 sentian, sedangkan yang Asgard yang terbaru ini itu adalah 25 cm. Keren ya. Namanya ini Gamma Vegdatol. Gamma Vegdatol. Oke, keren namanya ya. Warnanya juga ungu, hampir mirip dengan Duke Siegfried ya. Dan juga kalau warna ungu ini sih orang kebanyakan juga agak apa ya istilahnya itu agak males gitu ya. Kenapa ya? Karena mungkin sudah hampir sama dengan SCM yang warnanya hitam ya. Apa yang hitam itu surplice ya, kalau namanya surplice gitu ya, surplice. Nah, kayak kurang lebih seperti itu, tapi ini bukan surplice, ini juga bukan bronze clothes, tapi ini adalah silver clothes. Gamma Vegdatol, dia orangnya tinggi gitu ya. Saya mikir gini, andai kata orangnya itu sekarang nggak tinggi gitu ya, pendek gitu, yang pakai bisa nggak ya? Nggak bisa ya, berarti nggak ada penerusnya. Kalau ini mati gitu, nggak ada penerusnya lagi dong. Oke, kita melihat perbandingannya cukup ya. Akan saya singkirkan ini ya, karena kita akan mengulas Gamma Vegdatol. Oke, Gamma Vegdatol harganya kurang lebih 2 kali lipat dari harga yang umum. Biasanya yang umum itu sekitar 4.000 yen, 4.500 yen. Kalau ini sampai 7.500 yen. Ya nggak sampai 2 kali lipat sih, tapi ya termasuk ukurannya 2 kali lipat lah gitu ya. Boxnya sama sih, besar boxnya tidak gede gitu enggak sih. Sama boxnya, cuman mungkin agak dipotong-potong gitu mungkin ya. Ini bagian kakinya mungkin dipotong sebagian, ya nggak tahu lagi itu ya. Oke, kita akan lihat Gamma Vegdatol ini. Oke, apa saja komposisi dari dia punya ininya, saya cek dulu. Oke, ya ini sudah kelihatan ya. Oke, jadi pada Gamma Vegdatol ini yang bisa dilihat, helmnya dia plastik ya. Untuk penahan dadanya ini adalah diecast. Dadanya diecast always ya, kalau dada rata-rata diecast gitu ya. Nah, untuk ininya lengan di sininya diecast. Nah, ini khusus yang ini yang di head arm ya, head armnya itu dia warna dia bukan diecast, dia plastik head armnya. Oke, untuk ini aman ya, plastiknya aman sih yang Vegdatol ini, saya seneng deh, dia tidak peliket-peliket. Oke, bagian ininya juga tidak peliket-peliket. Oke, lalu bagian ininya rata-rata plastik ini. Oke, jadi bagian belakangnya plastik. Oh, ini diecast ya. Oke, samping sini yang dia menahan X-nya ini, menahan kapaknya itu diecast. Tetapi bagian belakangnya ini dia bukan diecast, ini plastik ya. Nah, sekali lagi inilah ciri khas dari Asgard. Jadi kalau misalkan ngelihat warrior dari Asgard itu rata-rata tidak punya kolor depan ya, dia tidak ada penutup pelindung bagian depan. Ya, itu adalah ciri-ciri dari Asgard Warrior ya. Dari kemarin kan rata-rata ya, kita melihat Asgard Warrior rata-rata nggak punya penutup bagian depan. Samping kanan belakang ada ya. Dan ini apa ya istilahnya itu, pahanya
pelindung pahanya ini juga plastik ya. Mungkin dia dikurangi berat diecastnya supaya dia tidak terlalu berat. Ini aja berat guys ya, ini sangat berat. Oke, lalu untuk ini semuanya diecast semua ya. Ini diecast, ini diecast. Oke, yang plastik berarti tadi cuman samping kiri kanannya, dan head armnya serta pahanya itu semuanya plastik ya. Oke, all is good. Kalau saya lihat sih semua bagus ya. Oke, ini ada sedikit. Oke, ya. Ya, ini adalah Gamma Pegdatol. Ini tinggi sekali ya. Ini kurang lebih dia kayak lebih tinggi dari Aldebaran ini ya. Oke, untuk armnya cuman bisa sekian aja. Armnya nggak bisa lebih ya. Terus kemudian kiri kanan bisa ke sana, bisa ke sini. Ya, ini seperti biasa. Lalu bagian punggungnya, nah ini punggungnya dia yang bagian ini kan torsonya ada dua ya, atas, torso atas dan torso bawah. Torso atas nyambung ini, jadi nggak bisa kayak golf clothes nyambung. Sedangkan karena torso bawah ini dia tidak ada celananya di bagian depan, otomatis dia bisa nunduk Mas Yan ya, bisa nunduk. Oke, nunduknya cuma begini, begini. Tapi bagian torso atas ya nggak bisa gerak. Jadi artinya ya nggak bisa nunduk banget gitu loh. Oke. Ya, oke itu. Terus kemudian untuk kaki bisa kita lihat. Ini ya. Dia bisa tendang sampai sejauh ini. Lumayan 90 derajat kakinya ya. Ke depan sama 90 derajat, ke belakang sekarang coba. Oke, jamak sama ya. Dia cuma bisa sekian saja karena bukan dari penghalang dari sirahnya, tetapi memang dia dibuat di desain tidak bisa sampai lebih. Oke, sekarang kita coba tekuk ininya, double joint, dan dia bisa keren gitu ya. Dia bisa keren seperti ini, double joint dia. Oke, itu jointnya ya, double joint, dan dia double jointnya jalan. Oke, karena dia mungkin bentuknya besar ya, jadi double jointnya jalan. Oke, Gamma Pegdatol ini keren sih ya. Untuk senjatanya, kapaknya ini juga terbuat dari, kapaknya ini besi guys ya. Ini besi kapaknya. Oh tidak, kapaknya ini plastik, berasa besi ya. Jadi kayak besi padahal plastik ya. Sedangkan tamengnya ini juga plastik. Oke, ini tamengnya, bentuk dalam tamengnya seperti itu ya. Oke, ini kurang lebih bagus sih ya, dan dia bisa berdiri tegak. Wah, keren, menurutku sih keren ini ya. Cuman harganya yang tidak keren, tapi bolehlah. Cuman kalau kita sudah terlalu sering beli yang black gitu ya, kayak Phoenix Black, terus kayak Pegasus Black, terus atau Surplice belum pernah saya bahas ya, nanti next saja saya akan bahas jubah Surplice. Surplice itu kalau nggak salah jubah di dunia akhirat gitu ya. Di dunia akhirat, dimana yang pakai Surplice yang di dunia akhirat itu juga bisa jadi warriornya dunia akhirat, yang akhirnya namanya adalah Surplice. Tapi nanti akan saya jelaskan, nanti saya belum menemukan barangnya. Oke, untuk yang Asgard ini saya nemukannya satu-satu ya, karena namanya juga cukup panjang. Saya nge-reviewnya juga cukup sulit, jadi harus satu-satu begitu. Nah, apa-apa, yang kalau kayak gini-gini akan saya usahakan setiap hari saya rilis videonya. Oke, jadi ini bisa dilihat, mungkin tampak depannya seperti ini, lalu tampak sampingnya. Nah, ini heran ya, bentuknya dia kok rada aneh gitu ya. Kalau kita coba benerkan, coba bisa nggak ya? Oke, kayaknya kok susah banget sih untuk membetulkan dia ya. Ini agak aneh, proporsionalnya itu agak aneh, dia kayak seakan-akan itu jelungup ke depan gitu ya. Kayak gini ke depan. Oke, coba bisa tegak enggak sih kamu? Oke, nah ya udah, ini paling tegak sih. Jadi kalau dari samping agak sedikit aneh
gitu proporsional tubuhnya. Oke, ini dari belakang. Wow, dia jatuh jelungup ke atas. Ya, kalau ini bagian kakinya ini yang agak kurang ya. Oke, ini bagian belakangnya. Jubahnya sih enggak terlalu apa ya, fenomenal sih. Kalau menurut saya jubahnya ya biasa. Kalau dia menang besarnya aja sih, betul. Yang ini kan ada kayak apa ya istilahnya itu artistiknya keluar, tapi sebelah sini nggak ada gitu ya. Jadi dia cuma satu sisi aja. Oke, ini keren sih. Untuk bagian kakinya ya biasa juga sih, nggak ada yang istimewa. Ini cuman agak menonjol gitu ya. Nih kelihatan ya, agak menonjol di sini. Oke, selain itu kondisinya juga cukup bagus ya. Meskipun ini sudah lama. Cuman gini, kadangkala kita ketika beli baru, ya meskipun baru ya, catnya itu juga nggak sempurna. Jadi ya kita harus maklum sih, karena itu dicat gitu ya. Katanya dicat tangan manusia gitu katanya. Oke, sampai di sini saja Gamma Vecdatol beraksi. Akan saya dempetkan kedekatan. Ya, ini Gamma Vecdatolnya. Wah, keren ya. Saya buatkan manual. Oke. Keren. Oke, ini saya cukup berat. Ya, cukup berat. Yang gampang lepasan tuh ini loh. Ini gampang lepasan ya, karena dia nggak pas. Ini ya, gampang lepasan. Yang lain sih nggak gampang lepasan. Ini yang saya suka gitu loh. Kalau nggak gampang lepasan, itu jadi orang itu lebih senang gitu ya. Ini pakai depan. Wow, berat ini tahu. Saya pegang kayak gini nih sangat-sangat berat. Ini tamengnya kalau mau ditamengkan, seperti itu ya. Tamengnya ini semua plastik sih, ya. Kalau semua diecast, wah beratnya minta ampun gitu ya. Oke, kalau dulu 7.200, 7.500 itu kurang lebih ya sekitar 750 ribuan lah. Ya cukup mahal ya, tapi gede barangnya. Kalau sekarang gede segini, ini bisa jadi harganya bisa sampai 2,5 juta, 3 juta seperti itu. Bahkan 3,5 mungkin gitu ya. Mau nggak? Mahal soalnya. Ini juga belum keluar versi iX-nya. Nah, saya nggak mengira. Kalau biasanya yang versi iX itu rata-rata 11.000 yen. Itu yang artinya 2 kali lipat setengah gitu ya. 12.000 yen itu kurang lebih kalau dirupiahkan itu harganya bisa jatuhnya kalau tidak salah 2 juta berapa itu ya, 2.200.000-an lah gitu ya. Itu kalau 11.000 yen. Nah sedangkan kalau yang kayak gini jadi 16.000 aja gitu aja lah, 16.000 gitu lah. Itu tapi 16.000 itu dulu punyaannya Godcloud-nya SCM EX-nya Taurus Aldebaran ya, itu 16.000. Nah, kalau kayak gini nih kan lebih gede daripada Taurus Aldebaran ya, bisa-bisa harganya bisa 18.000 atau 20.000. Nah kalau sampai segitu itu dirupiahkan harganya bisa 4 juta. Waduh, siapa yang mau beli ini? Rasanya enggak laku jadinya ya, karena terlalu ekstrim. Dan lagi bentuk postur tubuhnya ini juga nggak keren-keren amat sih. Gini sih keren ya, gitu ya. Oke, cukup sampai sekian untuk Gamma Vecdatol. Next kita akan lihat review yang apa yang sudah ada, yang sudah pernah saya pajang seperti yang ini. Kita akan jadikan t-shirt gitu ya. Oke, see you next video. Bye-bye.